Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Kali ko ambo akan membahas berita tentang pulau di Mentawai dijual secara online. Halo dun sana, kalau dun sana alun tahu tentang Anchor, jadi nyotu tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh inyo dua like itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast dun sana ke Spotify. Dan yang terakhir, dun sana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang dun sana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara perai atau buka anchor.fm untuk memulai. Jadi gitu sana ya. Sebelumnya mohon maaf sih kalau podcast Cerita Minang lamu bana update-nya karena ada sesuatu dan lain hal, dan insya Allah rencana awak akan coba rutin untuk update podcast itu. Yo walaupun nggak bisa tiap hari, tapi seindah-indahnya setiap minggu itu adalah podcast yang harus tayangkan gitu ya. Oke, dan sana balik ke pembahasan berita tadi ya. Jadi ada salah satu pulau ya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang dijual secara online. Pulau tersebut bernama Pulau Pananggalat atau Ephraim's Island. Jadi penawaran dijualnya pulau itu berlokasi sekitar 25 km sebelah utaranya Tua Pejat, dan itu ditampilkan dalam situs www.privateislandonline.com. Dalam deskripsi penawaran di website tersebut dan sana ya, Pulau Pananggalat adalah salah satu pulau yang paling rancak untuk olahraga surfing di dunia gitu, dan menjadi rumah bagi hampir sedolah peselancar terkenal di dunia. Jadi itu yang membuatnya ikut dan sana yang menarik lah gitu intinya. Nah, website tersebut itu juga menuliskan bahwa jarak tempuh untuk menuju pulau tersebut masih motor. Oke, dan sana untuk jarak tempuh ke pulau tersebut dengan mengendarai kapal cepat ya, yang membutuhkan waktu sekitar 25 menit. Dan pulau itu bahasa balahan Pulau Karangmajat yang terdapat resort dan villa kandui. Dan masih dari website tersebut, luas dari Pulau Pananggalat itu bukan sekitar secara pasti sebut ya. Mungkin sekitar sampai 30 hektar ya. Dan pulau tersebut juga punya pantai yang indah dan terletak di samudra lepas. Menanggapi kabarnya dijual pulau tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Joni Anwar mengaku alun mengetahuinya gitu. Pihak beliau sedang menelusuri kebenaran dan situs yang melakukan penawaran penjualan tersebut dan sana ya. Jadi sedang divalidasi gitu ya. Sedang dicari tahu lah gitu. Valid atau enggak, bukan validasi, sorry. Sedang dicari tahu batu atau indahnya gitu. Kata Bapak Joni Anwar, saya lagi mencari yang punya pulau ini siapa, yang menjual siapa, dan menjual kepada siapa. Ini saya lagi mencari, kata beliau gitu ya. Beliau juga mengatakan penjualan pulau ini disinyalir dilakukan oleh perusahaan. Namun ditegaskannya penjualan pulau jika dilakukan kepada warga negara asing tidak diperbolehkan. Ke orang asing tidak boleh pasti. Status pulau saya tidak tahu, belum saya telusuri. Pulau itu memang ada di Mentawai, kata beliau. Oke, dan sana kalau cari dari berita Eko, rasanya kalau masalah pulau dijual tuh
kalau misalkan yang Bali masih orang Indonesia gitu ya, dan masih dalam apa namanya, dalam negara Indonesia lah gitu ya, apapun aktivitasnya di pulau tersebut kan mungkin sah-sah saja gitu ya, tapi aku kurang tahu pasti ya untuk hukum tentang pulau tuh gitu. Tapi kalau misalkan yang Bali adalah warga negara asing, nah itu akan menjadi mungkin akan menjadi masalah ya di kemudian hari gitu ya. Karena kan kalau jatuh di pembeli asing artinya pulau tersebut milik asing gitu kan, bukan milik Indonesia lagi gitu kan. Mungkin itu akan menjadi hal-hal yang akan menjadi perdebatan nantinya gitu di sana. Ya semoga terlepas dari berita Batu Tenda ya, semoga pulau yang ada di Mentawai itu masih milik Indonesia lah gitu, jangan sampai diperjualbelikan kepada asing sih gitu. Tapi Anda tahu ya, apakah dijual kepada orang Indonesia tetap bagus atau bahaya itu awak kurang tahu sih. Nah itu yang menyalih dan sampailah ke tangan asing jatuh gitu, itu sih dari awak sih gitu. Karena awak kan nggak tahu kemukanya bahaya gitu kan. Apalagi pulau tersebut tuh juga sampai surganya bagi para peselancar dunia gitu. Berarti kan lah diakui mana secara internasional, walaupun apa ya, mungkin apa ya baca menjalin. Intinya pulau tersebut itu mungkin lah terkenal mana ya di atau pesan lancar di dunia gitu. Artinya sangat potensial sekali gitu kan. Jadi janganlah sampai pengelolaannya ataupun kepemilikannya gitu jatuh ke tangan asing. Itu sih dari awal gitu. Karena Mentawai kan masih bagian dari Sumatera Barat ya gitu. Jadi tentu pihak Dinas Pariwisata Sumatera Barat bisa lah gitu ya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata yang berada di Pulau Mentawai gitu. Oke, dan sana untuk podcast Cerita Minang kali ini sekian dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Untuk dan sana yang baru bergabung ataupun baru mendengarkan podcast Cerita Minang, silahkan follow podcast Cerita Minang di Spotify dan Instagram, Facebook, Twitter, dan apa lah ya. Oh ya, dan di sana juga bisa mengajak kerjasama lewat email podcastceritaminang@gmail.com. Terima kasih untuk di sana pendengar satunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.